sukses Sobat Pembelajar. Ketemu lagi dengan saya Coach Syahidin. Kali ini saya akan membahas tema tentang parenting, khususnya dengan materi khusus yaitu orang tua sebagai coach. Banyak orang tua yang menganggap ketika melakukan pendidikan ke anak, maka orang tua harus mengajari, dan mengajari. Ada juga orang tua yang memberikan keteladanan. Tentu itu tidak salah, tentu itu tidak keliru. Namun belum lengkap rasanya ketika peran orang tua yaitu belum menjadi seorang coach. Ketika Anda sebagai orang tua memberikan pendidikan, memberikan pengajaran, misalnya cara menyapu yang baik, cara ke toilet yang benar, cara makan yang sopan, cara bertutur kata yang sopan, maka sesungguhnya peran Anda dalam konteks itu adalah sebagai trainer. Trainer artinya memberikan pengetahuan dan skill kepada anak. Nah, bagaimana peran orang tua sebagai seorang coach? Nah, ini sangat menarik sahabatku. Sebagai seorang coach, orang tua adalah fasilitator. Orang tua adalah katalisator. Orang tua adalah pendamping anaknya untuk mencapai goal mereka. Orang tua tidak memerintahkan, orang tua tidak mengajari, namun orang tua merangsang pikiran anak sehingga mereka menemukan apa yang semestinya mereka lakukan untuk mencapai tujuan. Misalnya, ketika anak Anda tidak mau mengerjakan PR. Let's say katakan anak Anda bilang begitu, "Ayah, Bunda, aku males nggak mau ngerjain PR." Nah, Anda jangan merespon secara reaktif, emosional, meledak, dan kemudian seolah-olah menjadi hakim. "Kamu ini ya nak, kamu udah tahu PR ini penting, tapi kamu gak mau ngerjain." Nah, ketika Anda melakukan seperti itu, Anda seolah seperti hakim. Maka apa yang perlu Anda lakukan? Menjadi seorang coach. Anda bisa berdiskusi dengan anak Anda. Nah, bener nih kamu gak mau ngerjain PR. Baik, kalau memang begitu boleh Bunda atau Ayah tanya kepada kamu, nak, kamu pengen jadi siswa yang disayang guru atau dibenci guru, nak? Coba tanyakan hal itu kepada anak Anda. Saya yakin semua anak akan menjawab, ya disayang guru lah ya. Nah, ketika dia menjawab disayang guru, artinya anak ini memiliki goal atau tujuan yaitu menjadi siswa yang disayang guru. Kita diskusi lagi. Coaching adalah semacam tanya jawab yang sebenarnya adalah merangsang pikiran anak untuk menemukan jawaban, mencapai tujuannya. Nah, kalau kamu memang ingin disayang guru, kira-kira nih, anak yang ngerjain PR dan tidak ngerjain PR, mana yang akan disayang? Nah, pasti mereka akan jawab, ya pasti yang ngerjain PR lah ya. Kalau gitu, misalnya kamu nggak ngerjain PR, apa yang terjadi? Ya paling dihukum. Kamu mau dihukum atau tidak? Ya enggak lah, kan pengen disayang. Kira-kira agar kamu disayang berarti kamu harus apa? Ya harus ngerjain PR lah. Nah, harus ngerjain PR lah. Kalimat itu muncul dari anak kita. Kita rangsang untuk menemukan apa jawaban yang tepat untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks ini adalah anak ingin disayang gurunya. Oleh karena itu peran orang tua sebagai seorang coach itu sangat penting. Tidak selalu anak itu dijejeli, disuapi, tapi di coaching, dibimbing, didampingi untuk mencapai tujuannya dengan merangsang stimulus, merangsang pikiran sehingga mereka menemukan jawabannya. Saya pernah melakukan coaching terhadap anak SMP yang sering bolos. Nak, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi seorang pelaut. Menurut kamu untuk jadi seorang pelaut harus seperti apa? Ya harus belajar lewat
SMK pelayaran. Kalau kamu kira-kira nggak belajar, kamu naik kelas atau tidak? Ya tidak. Kalau tidak naik kelas bisa masuk SMK tidak? Ya tidak. Berarti supaya jadi pelaut, kamu harus apa? Harus belajar. Nah seperti itu. Itu kita coaching. Kapan anak-anak ini bagusnya kita coaching? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kapan? Sebenarnya di usia SD, ketika syaraf anak sudah nyambung, usia 7 tahun itu sudah mulai kita ajak, kita latih, kita coaching. Nah, memang dalam konteks tertentu kita perlu mentoring. Mentoring artinya kita boleh mengarahkan. Namun ketika kita merangsang menjadi seorang coach, melakukan peran orang tua sebagai coach, maka hasilnya lebih powerful. Karena seorang coach merangsang dari dalam sehingga mereka tumbuh kesadaran untuk berpikir dan berlaku untuk mencapai tujuan mereka. Itu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya video Coach Syahidin Official ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Salam sukses Sobat Pembelajar.